Assalamualaikum teman-teman. Saya ini sedang melakukan perjalanan untuk prepare persiapan menjadi pemateri di salah satu acara ya di Malang Raya ini. Ini sangat spesial buat saya karena selama masa pandemi ini adalah kali pertama ya saya menerima undangan menjadi pemateri. Mohon doanya dari teman-teman semuanya agar diberi kelancaran, Allah turunkan keberkahan, Allah selalu jaga, dan insya Allah semoga Allah ridho ya dengan acara ini. Karena kenapa saya pada akhirnya memutuskan untuk menerima, karena memang prokesnya ketat juga ya. Pesertanya hanya 30% dari kapasitas gedung. Kemudian semua peserta wajib untuk memakai masker medis dan face shield ya. Dan kemudian hand sanitizer dan sebagainya itu memang sudah disiapkan dari pihak panitia. Dan dorongan saya besar untuk memberikan edukasi dan terapi ini karena sekarang kondisinya sungguh sangat memprihatinkan ya. Orang-orang yang stres dan depresi itu melonjak sangat signifikan terutama di masa pandemi ini. Nah, semoga insya Allah ini merupakan jalan dari Allah memberikan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya umat ya. Insya Allah semoga Allah memberi kelancaran semuanya. Mohon doanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kebaikan dan nikmat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Yang terhormat Ibu Ketua GW, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan atau yang mewakilinya, dan juga yang saya sayangi dan saya cintai ibu-ibu dari jajaran pengurus gabungan ya organisasi Kota Malang ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan itu ya Bu ya. Ya dari Kota Malang, insya Allah alhamdulillahirrahmanirrahim, saya merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa Allah berikan kesempatan untuk Allah takdirkan untuk bisa bersama-sama dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa ini ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya muslim, mungkin kalau dalam pemaparan saya nanti lebih kepada background saya seorang muslim. Untuk yang non muslim silahkan menyesuaikan ya Bu ya, silahkan menyesuaikan. Insya Allah saya biasanya kalau ngisi materi itu minimal 2 jam Bu. Ini saya dikasih waktu 1 jam, termasuk di dalamnya sesi tanya jawab. Kemudian insya Allah karena saya sebagai seorang terapis sepertinya tidak lego gitu ya kalau saya sudah dikasih oleh Allah sebuah ilmu yang bermanfaat
sebagainya di mana tempat beliau beramanah, itu kan sebenarnya di luar diajar Tuhan itu. Di dalam rumah tetap aja beliau adalah bagian besar kita, betul tidak Bu? Jadi sebenarnya kita tuh keluar banget gitu loh. Kalau misalnya kita kuat, kita bahagia, insya Allah keluarga kita juga kuat dan bahagia. Dari situ awalnya. Nah, karena ini waktunya yang diberikan kepada saya cukup singkat, hanya 1 jam bersama dengan tanya jawab, dan juga nanti ada insya Allah saya akan mengambil intinya saja untuk sesi terapi 5 menit saja agar ibu-ibu bisa merasakan kemanfaatannya, agar ibu-ibu nanti bisa pulang dengan membawa hati yang lebih lega, dengan membawa perasaan yang lebih nyaman, dengan membawa perasaan yang lebih bahagia. Ibu mau atau tidak? Biasanya sih saya sebagai founder relaksasi tauhid terapi, biasanya ketika saya diundang itu yang tadi kan coba Mbak Vera yang gambarnya yang pada tertidur itu tadi jadinya lihat semua ya. Nah itu karena saya founder dari relaksasi tauhid terapi, dan saya juga profesional hipnoterapis berbasis tauhid ya, yang secara Islami, di mana memang hipnoterapis itu jarang sekali ya Bu. Di Indonesia di dunia juga jarang sekali. Mungkin saya satu-satunya di Malang Selatan itu ya. Banyak sih hipnoterapis, cuman yang Islami itu insya Allah yang saya sendiri gitu loh. Nah biasanya saya dalam jika diundang ya, biasanya saya gambar yang tadi waktu saat relaksasi kan biasanya seperti ini Bu. Biasanya di sesi saya memberikan edukasi kesehatan dan juga di akhir acara biasanya sekitar 5-10 menit saya melakukan terapi relaksasi ya. Ini saya gabungkan dari beberapa disiplin ilmu ya, dari mulai psikologi modern, ilmu fisika modern, ilmu neuroscience, dan ilmu tauhid. Itu saya combine menjadi satu, jadi sebuah teknik terapi yang sangat powerful ya, dan tidak butuh waktu yang lama. Tidak butuh waktu yang lama, di mana saya betul-betul sangat mengapresiasi ya kepada panitia dengan mengajukan judul menjaga hati ya, menjaga hati di era pandemi. Kenapa saya berikan apresiasi? Karena ya ternyata nanti saya kasih rahasia ya. Kenapa saya berikan apresiasi? Karena Masya Allah, hati itu adalah sentral ya. Hati itu adalah tolak ukur. Kalau hati itu beres ya, maka akan beres seluruh emosional kita, pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita pun ikut terbawa ya, ikut terbawa sehat. Jadi sebenarnya yang harus lebih dulu untuk disehatkan adalah hati kita. Sekali lagi, hati adalah sentral. Ketika hati sehat, semuanya akan sehat. Nah, mari sama-sama tolong ibu-ibu untuk bisa fokus ya, karena waktu kita sebentar, agar pulang sudah membawa kepahaman ya, agar bisa fokus, kemudian bisa merubah persepsi tentang kesehatan agar kita lebih terutama yang terpenting itu adalah hati yang bahagia ya. Karena hati bahagia itu adalah obat dari seluruh obat sebenarnya ya. Hati yang bahagia, hati yang tersambung kepada Allah. Seperti apa caranya menyambungkannya agar akhirnya semuanya, karena emosi ya, emosional itu di dalam itu adalah pikiran dan perasaan, itu namanya emosi ya. Pikiran dan perasaan itu namanya emosi. Setelah itu tubuh kita semuanya adalah prajurit ya. Jadi yang menjadi pimpinannya itu adalah hati. Jadi bereskan dulu pimpinannya, insya Allah prajuritnya akan ikut kemana arah pimpinannya. Setuju nggak Ibu? Sepakat tidak? Oke. Baik, kita akan ke slide pertama. Ibu boleh saya minum dulu ya? Mari kita ke slide pertama, tolong. Nah, saya sudah sebutkan tadi hati adalah sentral ya. Kenapa sih disebut hati itu adalah sentral ya? Karena memang di dalam Islam itu adalah di dalam diri kita. Saya lepas nggak apa Bu ya? Insya Allah aman ya. Kalau jangan pakai insya Allah, jangan pakai disiplin pakai insya Allah aman. Karena ya di dalam Islam disampaikan bahwa di dalam diri kita ya,
ada segumpal daging, di mana ketika daging itu adalah baik, maka akan baiklah seluruh aspek diri kita. Jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh aspek diri kita. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu bernama, nah udah dengar semua penjelasan ibu-ibu ya. Nah ternyata ibu ya, hati itu adalah sentral, hati itu adalah pimpinan di dalam diri kita, ya. Dan hati itu adalah tolak ukur. Sementara hati itu mempunyai karakter. Karakter hati, karakter khusus yang dimiliki oleh hati sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa itu sama dengan qalb. Qalb itu apa artinya? Yang terbolak-balik. Artinya hati itu mempunyai karakter mudah terbolak-balik. Padahal hati itu sentral, tapi karakternya mudah terbolak-balik. Nah, itulah alasan kenapa kita harus menjaga. Karena karakter hati itulah yang mudah terbolak-balik itu, sementara dia itu pimpinan. Makanya kita harus memberikan perhatian khusus kepada hati kita dulu sebelum yang lain, karena yang lain akan ikut kemana irama hati kita. Kemudian, nah karena hati itu adalah pimpinan, maka hati harus menjadi skala prioritas pertama dan utama yang harus kita bereskan dulu sebelum yang lainnya. Dan kemudian ya, itu alasan kuat kenapa harus dijaga. Yang pertama, hati adalah sentral. Yang kedua, hati mudah terbolak-balik. Dan yang ketiga itu adalah hati harus menjadi perhatian dan khusus yang pertama sebelum kita membereskan yang lainnya. Nah, jadi nanti akan disampaikan bahwa saya di sini tidak akan menyampaikan banyak referensi dan literatur ya Bu, tentang bahwa saat ini di Indonesia tuh 57,6% yang depresi dan sebagainya tuh saya tidak akan menyampaikan karena ini bisa lihat sendiri ya. Nanti itu bisa lihat sendiri, literaturnya ada, bisa lihat di medsos yang pasti sumbernya itu harus jelas ya. Sumber yang kita harus terima itu harus jelas dari mana itu asal sumbernya. Jangan asal baca ya. Jangan asal baca literatur, jangan asal baca untuk cari referensi, tapi lihat jelas dulu agar tidak memberikan dampak buruk kepada diri kita. Nah, artinya 57,6% atau sekitar 70% ya, saat ini yang depresi. Artinya apa? Di Indonesia ini lebih banyak yang depresi daripada yang sehat. Nah, itu juga harus jadi perhatian khusus. Mengapa tepat sekali ini diadakan oleh panitia ya, bahwa untuk menjaga hati ini karena kondisi kita sedang dalam keadaan krisis sebenarnya. Terutama krisis itu karena yang prioritas itu hati, berarti yang krisis sebenarnya hati dulu gitu ya. Nah, kemudian ternyata ya dari seluruh dokter-dokter yang tergabung di dalam dokter kesehatan jiwa ya, psikolog, psikiater dan juga para terapis ya, khusus terapis untuk emosi itu mempunyai kesepakatan ya, bahwa sebenarnya yang membuat seseorang stres dan depresi, tolong dicatat ya karena ini penting. Sebenarnya membuat seseorang itu stres dan depresi bukan besarnya tekanan yang dia dapatkan, bukannya banyaknya masalah yang dia terima, bukan dari rentetan persoalan yang menjadi kompleks, itu bukan. Ternyata penyebab depresi itu bukan itu. Ternyata penyebab depresi adalah seseorang yang salah merespon kejadian. Sebenarnya kalaupun begitu banyak permasalahannya, ketika bisa direspon dengan lapang dada, ketika bisa direspon dengan pikiran yang positif, ketika bisa direspon dengan kondisi internal kita yang baik ya, dan tertata dengan baik, ternyata walaupun sebegitu banyak persoalan yang kita dapatkan tidak akan menjadikan stres. Nah, ternyata itu ya Bu. Jadi sekarang ibu sudah nggak ada alasan lagi kata-kata emang dia stres karena emang udah suaminya gitu, anaknya gitu, belum lagi mertua, belum lagi ini. Itu sebenarnya bukan Bu penyebabnya. Ternyata penyebabnya cuma satu, karena kita salah respon.
telepon. Ya, catat itu penting itu Bu, ya. Kemudian ya, nah karena hati adalah penentu respon kita yang utama, maka sekali lagi hati yang harus digariskan. Mas, Ibu saya bisa lebih cepat ya, agar nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih banyak ya, bisa lebih berkembang nanti ininya ke arah yang lebih healing ya, ke arah healingnya. Kemudian ya, kita harus paham ya, di dalam diri kita ini ada beberapa aspek, Bu, ada beberapa komponen, bukan cuma tubuh aja gitu. Kita dilahirkan oleh Allah itu tubuh, ada akal, ada ruh. Kita sekarang masih bisa bicara di sini, ya, ngobrol-ngobrol sebagainya karena ruh kita masih ada kan. Kalau kita udah sampai sama aja, kita sudah dipisahkan kan dari tubuh kita. Nah, karena kita di sini masih bisa berinteraksi seperti ini, artinya roh itu masih ada di dalam diri kita. Jadi kita harus paham, orang mengatakan sehat itu kan langsung pikiran ibu bagaimana? Kabarnya sehat? Nah, langsung pikiran yang sehat, saya tidak flu, saya tidak sakit kaki, saya tidak pusing, berarti sehat ya. Ternyata salah, itu baru sehat fisiknya aja Bu. Di dalam diri kita kan ada akal juga, akal kita sehat atau tidak. Terus kemudian ruh kita sehat atau tidak? Ruh kita itu datang dari Allah, ya, dan akan kita kembali kepada Allah kan. Nah, apakah dalam setiap aktivitas kita adalah kita pastikan untuk selangkah lebih dekat kepada Allah tempat kita kembali atau tidak? Kalau seandainya tidak, berarti ruh kita tidak sehat, ya kan? Nah, kita harus bisa mengamati dan melihat seperti apa diri kita. Apakah dengan adanya pandemi ini membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah atau bahkan semakin jauh? Ternyata kalau membuat kita malah semakin jauh dari Allah, ternyata ruh kita ini yang sakit Bu sebenarnya. Betul apa enggak Bu? Sepakat atau tidak? Ya karena ruh kita yang sakit sebenarnya. Allah sudah turunkan pandemi ini, tidak akan mungkin Allah menurunkan suatu ketetapan apapun kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Pasti akan bisa kita lalui bersama. Kalau kita bersama-sama, memahamkan bersama, saling mengedukasi, saling menguatkan, saling berpegang tangan, insya Allah pandemi itu akan terlewat dengan sendirinya. Asal kita paham, karena kita paham mekanisme tubuh kita, akhirnya kita tidak akan stres. Ya, sepakat ya? Next. Nah, kemudian di dalam otak kita ya, ada beberapa jenis kecerdasan. Dan kecerdasan ini ternyata yang kita tahu itu anak cerdas itu pintar baca, ya, pintar berhitung, pintar dan sebagainya, sifatnya kognitif gitu ya. Masya Allah, ternyata Bu, kalau kita mengajarkan anak untuk kecerdasan intelektualnya saja, berarti kita ini berjalan di muka bumi ini, mengajari anak di muka bumi ini untuk memakai kekuatannya hanya 20% saja. Makanya kenapa kita cepat oleng, makanya kita cepat ambruk, makanya kita cepat stres. Kenapa? Karena sebenarnya potensi kita yang terbesar di kecerdasan emosi 30% dan kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan hati itu tadi 50%, ternyata belum kita pakai. Kenapa sih jadi cerdas? Jadi sekarang kita tahu ya Mia, kenapa kita sering stres ya? Karena kita berjalan di muka bumi ini hanya memakai kekuatan 20% saja. Pantesan dong kita cepet lemes ya Bu ya. Ada masalah, suami ada dengar di luar fotonya suami udah selingkuh, langsung lemes ambruk gitu ya. Langsung kita mikirkan oh kalau iya gimana, langsung logika kita yang main, padahal logika itu cuma 20% ya. Padahal Ibu, kalau kita merespon tadi dengan cara yang salah, merespon dengan cara yang takut, kaget, panik, nah pada saat kondisi seperti itu, semua apa yang terjadi dalam kita tuh masuk di dalam kita kan ada memori ya Bu ya. Dan memori itu ada dua, memori sadar dan memori bawah sadar ya. Ketika itu masuk ke dalam memori kita dan memori itu sudah penuh, itu pasti yang terkena adalah emosinya. Kalau sudah yang terkena emosinya itu sebenarnya itu ciri-ciri ya Bu. Kalau kita saat ini mempunyai beban emosi, itu sebenarnya ciri-ciri bahwa memori kita sudah penuh. Sudah saatnya kita mendetok, sudah saatnya kita membersihkan. Karena kalau memori kita penuh, yang terkena adalah emosi kita. Nah, kecerdasan emosi kita yang sudah terkena membuat kita tidak bisa berpikir realistis, membuat logika kita jadi off, jadi mati. Jadi akhirnya kita bertindak sesuai dengan emosional kita.
akhirnya tidak bisa berpikir realistis seperti itu. Ya, nah kemudian dari kecerdasan spiritual, tiga kecerdasan ini ya, karena yang menduduki kekuatan terkuat potensi yang Allah berikan kepada kita itu ternyata kecerdasan spiritual, maka kecerdasan spiritual itulah yang harus kita lakukan. Karena ketika itu dibereskan dulu, ya ketika itu dicerdaskan dulu, ya, ketika itu diedukasi dulu kecerdasan spiritual kita, kemudian tumbuh menjadi spiritual yang dewasa, ya, itu sebenarnya otomatis kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual pun ikut terangkat dengan sendirinya. Jadi kalau kita mau memikirkan yang porsinya kecil dulu, Bu, yang di atas belum tentu terangkat. Tapi kalau kita mengurus yang paling kuat dulu potensinya dalam diri kita, yang bawah-bawah yang potensinya kecil itu akan terangkat dengan sendirinya. Ya. Dan trilogi kecerdasan kemudian unsur atau yang ada dalam diri kita tadi ya, seperti ruh, jasad dan akal ya, itu semuanya bekerja di dalam diri kita tuh satu sistem. Satu sistem itu maksudnya apa? Satu dengan yang lainnya saling bergantung, saling mempengaruhi. Jadi kalau satu aja tidak beres, ya, kalau satu aja tidak beres akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi semuanya kita harus urus. Tapi bagaimana cara mengurusnya? Ya, next Pak. Nah, ternyata semua permasalahan yang kita rasakan saat ini ketika itu menjadi sesuatu yang kompleks berawal dari kita hidup ini tidak proporsional dan tidak seimbang. Nah, jadi kunci hidup kita ini adalah proporsional dan seimbang. Maksudnya proporsional apa? Harus porsinya dibesarkan dulu di tempat di mana sentralnya, ya. Dibesarkan dulu di mana dia mempunyai potensi terbesar dulu. Itu namanya sesuai dengan porsinya. Tadi kan porsi spiritual itu 50%, ya kan? Porsi emosional kan 30%, porsi intelektual kan 30%, 20%. Tapi kita selama ini ternyata salah. Kita sibuk dengan mencerdaskan logika kita, yang intelektual kita. Ternyata emosional dan spiritual kita yang justru mempunyai porsi yang lebih besar daripada intelektual, ternyata kita nggak urus selama ini. Makanya kenapa kita tuh jadi cepat stres? Kenapa di Indonesia itu sebenarnya sumber permasalahan di Indonesia yang pertama itu yang saat ini, karena ini terasa banget ya judul yang disampaikan oleh panitia itu terasa banget. Saya sebagai konselor dan sebagai terapis ya sangat merasakan, karena saya langsung terlibat langsung dengan klien-klien saya. Maka ketika saya berusaha membawa klien-klien saja untuk membereskan dulu hatinya, kadang ya Bu, orang datang dengan Bu, saya sudah migrain, Bunda saya sudah migrain selama 10 tahun belum sembuh katanya gitu ya. Kemudian ada yang sakit kaki, ada pundaknya sakit, ada yang matanya terasa kemeng gitu ya dan sebagainya. Ternyata Bu, setelah yang saya terapi itu dulu spiritualnya dulu ya, diperbaiki dulu hubungan dengan Allah, kemudian merasakan dia nikmatnya beribadah. Ternyata fisiknya tuh belum saya sentuh, walaupun saya kan MPH tadi kan salah satu gelar saya Master Pengusada ya. Saya insya Allah tersertifikasi dari beberapa teknik terapi yang ada. Makanya saya bisa mengcombine ini, menemukan satu teknik terapi yang sangat powerful dan dalam waktu singkat itu, karena saya mempelajari banyak teknik terapi. Kemudian bisa kan ternyata Masya Allah. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan lagi di next ini, mungkin bisa dengan relaksasi terapi, tapi ya itu biasanya tertidur. Kenapa sih tertidur? Karena pada saat tertidur itu tubuh kita benar-benar rileks, istirahat secara penuh dan utuh dari ketiga unsur tadi. Ruhnya istirahat, akalnya istirahat, jasadnya istirahat. Karena apa? Karena salah sikap dan respon kita selama ini yang membuat respon negatif terhadap menghadapi peristiwa itu, sebenarnya hidup itu membuat sangat melelahkan. Sebenarnya tubuh kita, pikiran kita ya
akhirnya semua berteriak-teriak ingin istirahat. Makanya kenapa mudah sih sebagai ditidurkan seperti itu? Mudah itu kenapa? Karena semua butuh gitu loh. Bukan saya yang hebat, enggak. Bukan saya yang hebat. Bunda Dewi hebat tuh semua ribuan bisa tidurkan gitu, enggak. Karena itu alami. Kenapa saya tadi lihat sendiri di depan ya, yang pertama video saya, alamiah, ilmiah, dan ilahiyah ya. Kenapa? Mereka tertidur dengan sendirian itu karena memang butuh. Selama ini hidup yang sangat melelahkan itu kita butuh untuk merefresh, kita butuh ruang di dalam diri kita itu dan waktu untuk mengistirahatkan seluruh tubuh kita. Bukan untuk apa-apa, agar kita mempunyai tenaga baru, mempunyai energi baru untuk melanjutkan sisa usia kita. Gitu. Dengan cara seperti itu ternyata sangat pulang itu, jangankan emosinya yang beres gitu ya, tapi ternyata keluhan fisiknya pun bisa beres Bu. Dengan cara ditidurkan seperti relaksasi tauhid terapi tadi seperti tadi itu pulang yang tadinya sakit leher itu sudah enggak, karena bukan apa-apa ya, saya hanya memfasilitasi semua peserta untuk lebih dekat kepada penciptanya, spiritualnya dinaikkan, kecerdasan spiritualnya naik, akhirnya beban emosi yang merupakan keluhan di emosionalnya itu tadi ya, masih ada perasaan sedih, marah, kecewa, dendam gitu ya, itu di beban emosi itu tidak hanya itu yang hilang, ternyata keluhan fisik pun bisa hilang dengan sendirinya ketika spiritual kita beres, dewasa, dan sudah baik. Dewi, ini saya tanyakan mungkin dari sehariannya yang keseharian. Itu ketika kita menghadapi suatu masalah ya, kelihatan misalkan ada masalah, misalkan suami misalkan ya gitu ya, ini yang dekat aja. Suami ternyata sama cewek apa gimana? Itu kita nggak ada respon yang itu nggak tepat, hati ya, kemudian swing gitu loh, seperti seperti apa ya, kayak ditusuk apa itu ya, ditusuk biru apa gimana ya, sakitnya itu di sini lah begitu. Nah, itu yang saya tanyakan, itu perasaan seperti itu sebetulnya itu normal ataukah respon setelah itu, setelah swing itu kemudian kita responnya apa? Itu apakah yang menentukan kalau kita itu dewasa secara emosi atau spiritual seperti itu? Gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk panitia dan narasumber, materinya sangat bagus sekali Bu. Selama ini kalau dari IPI yang dibahas tentang pandemi adalah data dan yang lainnya ya Bu ya. Kalau ini memang materi yang sangat bagus sekali Bu. Saya tidak bertanya panjang lebar yang Dewi, hanya ingin meminta nomor kontak aja, karena misalkan IPI meminta untuk pelatihan bagaimana itu saja. Oke, nggak apa-apa. Karena kalau waktu 1-2 jam kayaknya kurang panjang Bu. Bisa kita minta kontaknya Bu nanti untuk materi dimasuk di IPI. Terima kasih. Nanti yang kamera yang tadi ya, dan kita harus mengamati ya diri kita harus mengamati kita seperti apa, apakah kita terlahir dan saat ini merasakan kita lebih mudah cemas atau biasa saja gitu ya. Jadi orang itu ada beberapa kategori, yang selalu cemas, yang mudah cemas ya, yang sekali-sekali cemas, atau yang tidak pernah cemas. Dan yang tidak pernah cemas itu cuma 10% dulu. Yang tidak pernah cemas itu pun yang dalam kondisi spiritualnya benar-benar sudah sangat luar biasa itu, sudah mengalami pelatihan diri yang panjang ya Bu ya. Nah, karena kita pasti termasuk dalam 90% itu tadi ya Bu ya. Nah, karena kita termasuk ke 90% itu tadi, maka ketika mengalami pukulan pertama berupa berita yang tidak menyenangkan atau apapun ya, peristiwa yang tidak menyenangkan, untuk menyelamatkan perasaan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan perasaan kita adalah ucapan istighfar ya. Dan mungkin untuk yang non muslim silakan menyesuaikan ya, mengucapkan istighfar. Kenapa sih istighfar itu sampai sebegitu powerfulnya untuk bisa meng-cancel sesuatu yang negatif ya? Ternyata di dalam istighfar itu ketika kita tidak diucapkan, tidak hanya di lisan saja,
Ketika semua kita mindful, ikut terlibat pikiran, perasaan, dan hati kita untuk mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, walaupun kita tidak punya rentetan kata-kata untuk bisa menenangkan diri kita, karena pada saat itu kan pasti kita ini ya gitu ya, pasti kita namanya denial, complicated dan sebagainya ya. Nah, itu pertama istighfar dulu. Nah, setelah itu istighfar untuk menyelamatkan perasaan di pertolongan pertama, kita harus melakukan pertolongan pertama kepada perasaan kita dengan melakukan istighfar. Nah, ketika sudah istighfar, biasanya yang tadinya frekuensi otak kita ya, gelombang otak yang tadinya tinggi dengan istighfar yang mindful, tadi istighfar bukan cuma di mulut ya, istighfarnya tidak hanya di lisan, tapi semua ikut terlibat agar tubuh kita yang utuh tadi ikut terlibat semuanya utuh ke dalam kata-kata istighfar tadi. Astagfirullahaladzim, boleh dengan memejamkan mata, karena memejamkan mata itu adalah salah satu teknik untuk memudahkan kita menyatukan pikiran, perasaan, dan hati. Memejamkan mata sambil boleh memegang, coba ibu boleh praktekkan. Tangan dipegang ke dada ya, dada sebelah kiri boleh, di tengah sebelah. Itu adalah satu bentuk cara agar kita lebih mudah menyatukan pikiran dan perasaan dan hati kita. Coba saja ibu rasakan sendiri. Kalau cuma astagfirullahaladzim daripada astagfirullahaladzim, coba bedakan. Beda kan? Nah, itu tadi. Ibu sendiri sudah merasakan bedanya, seperti itu caranya. Yang paling mudah ya. Saya cuma ngasih tahu yang gampang-gampang aja. Nanti yang susah kan harus ikut pelatihan yang panjang. Ini yang gampang-gampang aja. Nah, seperti itu. Itu adalah respon awal. Nah, kemudian respon kedua ya, kita tetap berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan hanya mengingat, bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam lisan kita, tapi semua pikiran, perasaan, hati kita ikut berzikir kepada Allah. Berzikir itu bukan cuma mengucapkan ya Bu, tapi mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat segala janji-janjinya, mengingat segala sesuatunya, karena Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Satu-satunya cara yang sudah Allah tuntunkan kepada kita agar kita menjadi tenang hati kita adalah cuma satu, dengan hanya berzikir. Dan berzikir kita itu kadang-kadang sama ini salah berzikirnya. Berzikir itu subhanallah, alhamdulillah, cuma di mulut aja ya, tidak seperti itu, tapi mengingat segala kebesaran Allah, mengingat bahwa Allah itu tidak akan mungkin menurunkan sesuatu ketetapan kepada kita kecuali kita bisa melaluinya. Allah tidak akan mungkin memberikan masalah kepada kita kecuali yang mudah-mudah saja untuk kita. Ya, karena Allah tidak akan memberikan di luar kapasitas kita. Ya, itu sudah janjinya. Ya, sudah janjinya Allah. Nah, itu semua kalimat-kalimat yang membuat kita menjadi cooling down hati kita, kemudian menjadi tenang, itu kumpulkan hal-hal yang baik ya, karena walaupun tidak semua peristiwa itu baik, tapi di setiap peristiwa pasti ada sisi baiknya. Dan kita lebih memilih sisi baiknya, itulah salah satu menyelamatkan perasaan kita yang kedua. Ya, setelah istighfar, kemudian kumpulkan hal baik apa yang bisa kita syukuri, yang bisa kita membuat hati kita tenang. Semua janji-janji Allah itu kita kumpulkan. Beri ruang dan waktu kepada diri kita untuk cooling down, untuk tenang. Pada saat kondisi kita sedang marah, emosional kita tidak stabil, jangan menghadapi anak, jangan menghadapi suami, karena pada saat itu kita pasti nggak akan beres kata-kata kita. Ya, kualitas lisan kita tidak akan terjaga pada saat itu. Jadi kita beri ruang kepada diri untuk bisa setelah istighfar, kemudian renungkan semua apapun yang terjadi untuk membuat diri kita menjadi tenang. Setelah tenang, kenapa? Karena pada saat tenanglah ya, pikiran jernih kita bisa muncul. Kalau hati kita belum tenang, kita belum bisa berpikir jernih. Karena apa? Karena yang mendominasi emosional kita, Bu. Nah, karena pada saat emosional kita mendominasi, akal kita, logika kita, pikiran objek kita tuh off, mati, ya, mati pada saat kita sedang kondisi emosional. Makanya ketika kita rasakan kita sangat emosional, jangan dulu melakukan komunikasi dengan siapapun. Ini efektif ya Bu ya. Kalau kita kadang-kadang kan, gue pengen cepet pulang, pengen cepet marahin aja, gitu kan. Kalau mendengar sesuatu ini kan pengen cepet klarifikasi dan sebagainya. Boleh sih seperti itu, tapi nanti jadi panjang Bu efeknya. Kita kan pengennya pendek-pendek aja kan. Kita kan pengennya
sebentar aja sudah selesai masalah ya. Kita sudah melakukan komunikasi dengan Bapak untuk, karena dengan komunikasi itu kan kita bisa menanyakan dengan berapa saya akan mendapat berita seperti ini. Kita kan kata-kata kita bisa baik, bisa cepat selesai. Tapi kalau kita marah, akhirnya jadi lama semuanya, ya kan? Sementara urusan kita masih banyak di luar sana yang harus diselesaikan. Akhirnya apa? Pekerjaan kita semua jadi berantakan, Bu. Ya, kita nggak bisa mengerjakan apa-apa, kita sedih duluan, padahal sedihnya belum tentu gitu loh. Kita belum tanyakan ke Bapak, belum klarifikasi, belum tabayun gitu ya, akhirnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu untuk yang penting pertolongan pertama aja dulu, Bu. Nanti ke sana memang ada teknik yang bisa permanen untuk diri kita agar sisa usia kita bisa selalu merespon dengan baik dan benar, ya. Itu memang ada teknik lagi ya, Bu ya. Untuk kalau Ibu ini mempelajari lebih khusus itu ada caranya. Yang penting, yang sekarang terpenting adalah respon awal dan respon kedua. Setelah itu memang butuh latihan untuk mengelola hati kita, dan latihan itu butuh sesuatu yang konsisten. Kenapa sih harus konsisten? Karena otak kita tuh membuat pola. Kalau kita masih dengan pola yang lama, ya kita akan terus seperti itu. Dan pola yang lama itu agar kita bisa menjadi pribadi yang mempunyai kualitas lebih baik daripada sebelumnya, kita harus rusak pola yang lama dengan cara konsisten dengan pola baru. Kalau pola baru kita sudah konsisten, itu otomatis pola yang lama akan hancur dengan sendirinya. Tapi kita harus tahu apa sih penggantinya gitu loh. Yang kemudian harus buat konsisten agar pola yang lama yang sudah terlanjur terbentuk bertahun-tahun jadi jadi sebuah akumulasi yang sekarang menjadi pribadi kita yang sekarang ini, gitu ya. Yang sebenarnya pribadi yang disebut dengan pribadi yang selesai menurut psikologi modern adalah pribadi yang selesai itu adalah pribadi yang kita ya tidak terpengaruhi dengan beban emosi di masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak memberi pengaruh lagi pada kita. Kalau kita saat ini masih berpikir bahwa kita teringat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, kemudian kita menjadi sedih, marah gitu ya, kemudian ya Allah kok bisa sih gitu misalnya mengingat sebuah peristiwa, itu berarti pribadi kita belum selesai, karena kita hidup di masa sekarang tapi emosi kita masih ada di masa lalu yang masih dibawa-bawa sampai sekarang. Nah kemudian kita masih itu cemas ya. Kalau yang masa lebihnya nggak pakai cemas, kalau yang masa depan lebihnya kepada khawatir. Kejadiannya belum ada, belum terjadi saat ini, kita sudah sibuk mengkhawatirkan nanti kalau gini gimana ya Allah, nanti kalau gini gimana. Nah kejadiannya belum ada, belum tentu juga terjadi apa yang kita khawatirkan, tapi kita sudah terpengaruh emosi kita. Nah berarti kita tandanya pribadinya kita belum selesai. Pribadi selesai itu kita hidup di masa sekarang, pikirannya sekarang, perasaannya sekarang, hati sehat, emosional sehat, tubuh akan ikut sehat. Itu namanya pribadi yang selesai. Jadi artinya kita harus menyelesaikan dulu ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, amin. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Sebetulnya sangat menarik Ibu, tapi mohon maaf karena waktu ini masih ada satu narasumber lagi, jadi tanya jawab cukup satu sesi tadi. Insya Allah nanti bila ibu-ibu berkenan ada sesuatu yang ingin dikonsulkan, beliau membuka dengan ikhlas tadi pelayanan gratis yang sudah disampaikan, komunikasinya bisa lewat. Kemudian pegang pundak kita yang sebelah kiri, ya, pegang pundak kita yang sebelah kiri, ditarik ke tengah, bukan ke tengah, ditarik ke sebelah sini, ikuti gerakan saya. Kemudian Ibu kuyak-kuyak ya, tekan. Nah, coba Ibu cari titik yang kalau kita tekan dan kita uyak-uyak itu lebih sakit daripada yang lainnya. Ada tidak? Ada ya. Nah lebih sakit dan lebih dalam jeglongannya daripada yang lainnya. Ada? Nah silakan itu dipegang, kemudian boleh pejamkan mata untuk memudahkan, mempercepat kemanfaatannya. Boleh pejam, boleh atau isi yang lainnya sesuai dengan apa yang ingin Ibu healing, ingin Ibu rilis saat ini. Aku terima ya Allah
perasaan ini. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ridho, ya Allah. Dan aku pasrahkan. Silakan ucapkan 3 kali untuk yang fisik, ya Allah. Walaupun saat ini kakiku masih merasakan sakit, aku ikhlas, aku ridho, dan aku terima semua rasa sakit ini untuk yang fisik, dan aku pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu. Untuk yang perasaan, sampaikan, dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepadamu. Yang kedua, ingat semuanya satu kali lagi, ya Allah. Walaupun saat ini aku masih merasakan yang belum dirilis, kita mungkin belum memaafkan sebuah peristiwa atau belum memaafkan siapa gitu ya, belum memaafkan peristiwanya dan belum memaafkan batin. Ikuti gerakan saya ya, ikuti gerakan saya untuk nanti tolong di rumah diingat-ingat atau bisa nanti direkod agar bisa melihat videonya ya, atau nanti saya upload di channel YouTube saya aja ya, biar saya bisa ikuti ya. Ikuti coba. Kata-katanya ikhlas, ya Allah, ikhlas hati ya. Kata-katanya cukup itu saja. Ya. Ikuti, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan, boleh yang mana saya salah satu aja. Ikhlas kali BH. Boleh sambil pejamkan mata, nanti ya Bu ya, sekarang lihat dulu beda. Tangan kiri pejamkan mata lebih powerful. Ya. Terus kemudian sini. Ini semua dari kita aktivasi. Kemarin belajar belajar. Nanti di tempat karate. Ada videonya ya, di sana aja. Kemudian tarik nafas kita yang panjang, kumpulkan di dalam hidung kita semua beban emosi yang sadar atau tidak. Terima kasih dalam diri kita ya, kumpulkan di dalam nafas kita ke dalam hidung. Kemudian buang seperti meniup lilin. Satu kali lagi terakhir, kumpulkan semuanya, ikhlaskan, maafkan, pasrahkan semuanya, biar Allah yang urus semuanya. Kumpulkan dalam hidung, buang melalui mulut.